Asli itu pertama kali gue benar-benar ribut bacok-bacok kan dia ngapa-ngapa. Sama chair gue pada bengkok-bengkok. Udah habis itu gue tinggal bokong-bokongin doang, gue bacok-bacokin dari belakang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jenny. Geng, hari ini gue kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin hari ini akan mematahkan stigma atau stereotype tentang sebuah rasisme lah gitu ya. Karena yang gue tahu kalau udah zaman sekolahan gue biasanya tuh yang sering dirasisin tuh teman-teman dari keturunan Chinese, keturunan Tionghoa tuh selalu dirasisin gitu ya. Kalau ngelihat anak-anak Chinese tuh pulang-pulang sekolah dipalakin duitnya lah, dikolekin tuh sering banget gitu kan. Nah hari ini tiba-tiba aja gue ketemu seorang narasumber, ini temen gue yang satu ini, yang gue kaget banget. Dia keturunan Chinese dan nyalinya gila. Langsung aja nih, Cibe. Iya. Ini pas gue sebut nama lu pasti temen-temen gue yang Chinese ketawa nih, lu tahu arti Cibe kan? Oke, tapi bukan nama asli kan? Bukan bang. Nama asli gue Rian Abdul Muhammad Ibrahim. Rian Abdul Muhammad Ibrahim. Iya, tapi lu punya nama ini Chinese? Marga gue Ming. Ming, marga Ming ya. Dari bokap. Dari bokap. Dari bokap ya. Siap. Tiba-tiba kenapa bisa namanya lu Cibe? Ya nggak tahu lah bang, itu teman-teman gue dari SD bang. Dari gue kecil-kecil, ya terusan jadinya sampai sekarang bang. Dipanggil Cibe. Iya. Tapi lo sendiri dari kecil mainnya sama anak-anak Chinese juga kah apa? Enggak sih bang. Enggak ya? Enggak. Karena kan kalau kita lihat, gue zaman gue sekolah dulu, biasa teman-teman gue yang Chinese tuh mainnya main Chinese. Terus yang nggak Chinese sama yang nggak Chinese. Tapi lo keturunan Chinese asli atau campuran? Kalau bokap Chinese asli. Chinese asli. Kalau nyokap Betawi. Betawi, Iya, Chinese Betawi ya. Oke, B. Gua denger cerita tentang lu luar biasa juga, B. Gua agak-agak apa ya? Gue bilang geli banget sih gue dengar kisah lu nih. Ini serius nih, B. Lo apa yang diceritain orang-orang tuh yang lo alami tuh beneran tuh, B? Ya itu menurut mereka aja kan rata orang hanya tahu dari mulut doang bang. Kalau misalnya udah ketemu gue pas di jalan kan mereka tahu lah gue di mana. Gitu ya? Iya bang. Lo asli sekolah? Gue asli Averus 2019. Averus 2019. Iya. Dan nama lu mulai muncul di situ. Enggak sih bang, awal gue dulu tenar karena waktu zaman masih SMP di 12 PL Pondok Labu. Ya? Itu kenapa, B? Waktu awal kan gue masih ya, SMP bang, awal kita masuk kan penataran. Itu udah tradisi dari sekolah-sekolah sebelumnya. Oke. Itu mau nggak mau lah bang, kita masuk ikut penataran, ribut-ribut. Itu awal-awal kita ribut masih biasa-biasa aja bang, masih pakai gear, masih pakai gesper. Itu mulailah, gue mulai awal-awal tuh gara-gara gue baru masuk 3 bulan bang. 3 bulan gue di 12 PL, gue disamperin polisi. Itu karena angkatan gue penataran nih kedua kali bang. Penataran itu sampai dua kali penataran angkatan gue. 2 kali penataran ribut lah sama sekolah wilayah Fatmawati. Ribut sekolah Fatmawati kan acaranya kan kelas 1 dan kelas 1. Ini gue desain sendiri bang, gue nggak boleh ikut. Oh kenapa? Gue jadinya karena gue udah ditatar duluan bang sendirian. Oh. Sebelumnya gue udah ditatar duluan berantem sendiri lawan sekolah Depok. 1 lawan berapa? Adalah 1 baris gue disuruh sendirian tapi cuma pakai gesper doang. Itu gimana tuh? Ya alhamdulillah gue selamat bang menang. Jadinya sekarang gantian angkatan gue ditatar. Jadinya gue tinggal nontonin doang. Oh gitu? Iya bang. Gue boleh tahu nggak itu yang lu disuruh ditatar sendirian itu gimana ceritanya, Bil? Berapa orang lawan lu, Bi? Itu gue di wilayah dia pada datang bang dari wilayah Depok Cinere pada mau main ke Jakarta. Nih pas banget sekolah gue lagi pada pulang nih. Dia pada mau mantekin lah, pada mau gebrak gue pada pulang dari sekolah bang. Pulang sekolah, gue ditarik lah sama atasan gue, sini lu yang namanya Cibe. Jadinya dia udah pada tahu bang. Ini itu karena adalah dapat omongan-omongan. Jadinya karena sebelumnya gue masuk situ juga emang karena disuruh atasan gue juga, abang-abangan gue di kampungan. Oh, lu udah terkenal dari kampung, memang lu bangor banget ya? Ya bisa bilang gitu bang. Gila. Berarti lu udah berangkat dari kampungan lu tuh udah bandel parah. Gimana ya bang, karena waktu ditindas sih bang, gue sebelumnya waktu di kampungan. Oh gitu? Iya bang. Gue jadinya waktu gue ngerasa tuh waktu gue kecil gue mau main aja gue suruh bayar bang. Suruh jajanin dia pada dulu, gue udah diajak main. Kenapa begitu? Gue nggak ngerti bang.
jadinya kayak diskriminasi. Karena gue mikir kayak gue ngeliat gue orang Cina sendiri, jadinya mereka pada senaknya aja ke gue. Ternyata kan berarti bener dari pembukaan gue tadi bener ya. Bener Stigma banget. maksudnya stereotip ya, kalau kita ya ibarat minoritas lah ya. Kayak lo Cina terus di antara orang-orang yang non Chinese lu malah ditindas zaman Ditindas, itu ya. Bang. Akhirnya kan gue mikir, wah sampai kapan gue kayak gini, ngapain gue ditindas terus. Gue harus berubah. Akhirnya mulailah gue berubah. Gue lagi mikir dah tuh bang, gimana caranya gue berubah. Gue lihat faktornya cuman gue ketawuran, mungkin bisa buat buktiin ke dia pada kok gue bisa. Akhirnya ya gue tawuran dah tuh bang. Awal gue tawuran kelas 3 SD bang. Kelas 3 SD? 3 SD. Itu masih perang-perang kampung, masih pakai gear antar kampung. Itu SD gue diajak, awalnya gak diajak temen gue bang, pertama kali gue tawuran. Itu kelas 3 SD diajak namanya Samsudin, ada temen gue anak Pangalan Jati. Anak Pangalan Jati, ikut gue yuk ke dekat rumah gue. Mana? Bocah gue mau pada tawuran, gue diajak dah tuh. Gue cuma awal nontonin dong bang, megangin sendal doang gue awalnya. Megangin sendal, temen gue nih jebol nih bang. Jebol gue dilempar gear sama temen gue. Lempar gear gue megang, gue ngapain nih? Akhirnya mau nggak mau dong gue, akhirnya gue puterin, akhirnya gue jebolin daripada. Gue langsung seneng, rasanya kayak bangga bangga bang. Itu asal mulanya gue jadi kayak gini bang. Gue jadi ya keterusan sampai seterusnya. Iya. Oh gitu. Berarti awalnya maksudnya lo memberontak lah ya, karena Iya, lo Bang. gak terima. Lo dulu tinggalnya di kampung mana? Dulu gue awal gue di Bakti di Jakarta Utara. Pas gue udah umur 5 tahun gue pindah ke Jakarta Selatan. Yang kejadian ini yang Ini Jakarta Selatan di pinggiran Depok. pinggiran Depok. Di situ lo dirasisin tuh ya. Dirasisin bang parah. Jadi gue mau main aja harus suruh ngajajanin dia udah pada baru diajak main. Benar-benar nggak punya teman sama sekali gue bang dulu. Sedangkan orang tua gue juga kayak gitu. Jadinya gue nggak punya, gue nggak tahu harus ke siapa. Gue harus cerita. Jadinya benar-benar harus gue pendem sendiri doang. Maksudnya orang tua kenapa? Gue tinggal sama orang tua gue bang. Gue tinggal sama nenek gue waktu gue SD. Oh ya? Mm-mm. Orang tua kemana Be? Ada bang. Jadinya gue emang bisa sendiri. Gue nggak mau tinggal sama orang tua gue. Adalah masalah problem gue waktu gue kecil. Gue akhirnya milih tinggal sama nenek gue. Itu lo berapa bersaudara Be? Gue total 4 bang. 4 ya? 4. Ada perempuan Perempuan 1. satu. Sama kita Be. Gue Iya, juga adik gue cewek 1. Terus yang tinggal sama nenek semua atau lu doang? Gue doang. Lu doang yang tinggal sama nenek. Nenek sebelah ayah? Ini? Sebelah ibu. Sebelah ibu ya? Oke, berarti itu yang di Jaksel tuh? Di Jaksel bang. Karena di daerah itu, di daerah mana tadi? Di Pangkalan Jati, Pangkalan Jati. Cinere. Karena dilihat look lo Chinese banget, lo sendiri ditindas lah tuh. Asli bang. Gak ada yang temenin, sekalinya mau Mau temenin gue harus jajanin dia daripada dulu gue baru diajak main bang. Diajak main juga jadi kayak di ayam-ayamin, jadi kayak di kucing-kucingin gitu, disuruh-suruh jadi babu doang. Megangin sendal lah, inilah berapa itulah. lama lu kayak gitu tuh Be? Ada lah bang, hampir setahun gue kayak gitu. Gila. Sampai ngerasa gue sampai kapan nih kayak gini, gue sampai di titik kayak gitu bang. Gue jenuh. Gue kayak gue hidup kayak gini kayak buat apa? Akhirnya gue mikir ya gimana titiknya gue ngerasa kayak gue harus berubah bang waktu gue kecil tuh gara-gara gue nonton kayak film Serigala Terakhir awalnya bang, jujur. Oh gini Iya, gue terinspirasi sama yang Gagu. Ah. Asli bang, gue jujur gue ngeliat yang Gagu dia bisa, kenapa gue enggak? Oh iya. Iya bang. Gara-gara lihat itu jadi lu kayak termotivasi kayak anjir nih nggak selamanya orang yang ditindas nih harus diem doang gitu ya. Iya bang. Asli itu yang gue lakuin. Akhirnya orang-orang yang paling nindas gue akhirnya pada ya gue bantai-bantain. Akhirnya dia gimana caranya dia harus hormat sama gue. Itu teman-teman lo tadi tuh lo ajak ribut akhirnya. Pak, jadinya dia pernah nongkrong gue bacok-bacokin. Gue bisa akhirnya bang. Jadi gue bisa mencar sama dia daripada. yang orang kampung lo tadi. Mm-mm. Jadi pas dia lagi nongkrong, lu tiba-tiba datang bacokin aja langsung gitu. Ya gimana bang, dulu kan zamannya kayak zaman gangster bang, kita ribut samperin tongkrongnya, bacokin, cabut. Ntar dibalikin lagi dia ke tongkrongan gue dibacokin lagi. Padahal itu teman lama lu tuh. Gue ibaratnya lu pernah gak sih bang ibaratnya jadi gue, lu suruh nyolong. Lu mau nggak mau harus nyolong, lu nggak mau lu dipukulin di tempat bang. Itu orang-orang itu tuh. Iya. Akhirnya lu dendam. Gue dendam bang, jujur. Lu cabut dari tongkrongan itu. Terus di tongkrongan lain lu diterima gitu. Diterima bang, alhamdulillah. Akhirnya gue nongkrong di wilayah Cipete. Itu gimana cerita lu bisa nongkrong di Cipete? Diajak sama temen gue bang. Jadinya waktu gue kecil gue jarang pulang bang. Oke. Karena emang faktor keluarga gue juga kayak gitu. Baik. Akhirnya di situ lo nongkrong lah di Cipete itu. Dan tetap aja satu-satunya turunan Chinese lo doang.
gue doang, tapi tetap mereka tuh malah ngerangkul gue pas gue yang tongkrong gue sekarang. Jadinya gue jadi kayak rasa, wah ini keluarga gue nih. Iya. Asli bang. Iya. Nah akhirnya lo sempat curhat juga ke mereka Iya, tuh. gue sempat curhat. Akhirnya mereka juga pada kesel. Akhirnya udah yuk bantai aja. Itu jadinya pada gue bantai-bantaiin. Ada kejadian apa tuh pas lo? Pas terakhir gue sebenarnya gue nggak pernah ngebacok teman gue bang, gue nggak tega juga. Gue pikir gue kecil dulu pernah sama dia. Paling gue jadi gue gertak-gertak doang gimana caranya biar dia tuh segan sama gue. Dulu gue mikirnya gitu bang. Tapi akhirnya ya teman-teman gue yang pada kayak gitu. Dibacokin sama temen lo? Ada yang dibacok, ada yang di gitu-gitu doang, ada yang gertak-gertak doang. Akhirnya pada saatnya mereka tuh pada ngepi sama gue. Pada minta damai aja, udah damai aja, kita temenan dari kecil. Temenan aja, buat apa kita kayak gini? Udah tuh mulai tuh gue temenan lagi sama temen kecil gue. Ya. Berarti itu kisah awal kenapa lu bisa sekeras ini ya? Iya bang. Akhirnya baru masuk ke SMP tuh? SMP kelas 1 karena apes gue bang, ribut itu yang gue cerita, gue disamperin polisi. Gue baru 3 bulan disamperin polisi bang, SMP kelas 1. SMP kelas 1? Gara-gara gue masalah bacokin anak Fatail, ada sekali dulu yang mati. Itu ibaratnya jadinya kelas 1 gue jebol nih bang. Itu gue masih kelas 1 juga, kan gue lagi nontonin. Gue liat nih, kok badannya gede semua. Gue liat ini nggak tahu ya kelas 3 semua, bukan kelas 1. Akhirnya gue ngambil gosir, akhirnya gue bantalin. Ada tuh orang badannya gede, langsung gue tendang jatuh gue bacokin. Gue langsung ditarik sama temen gue cabut. Besoknya gue dipisum samperin polisi ke sekolah. Yang lo bacok itu lapor polisi? Iya bang. Apa aja kena be? Cuman kena sini. Gue yang gue tahu sini doang bang gede. Udah yang lainnya gue nggak tahu, bisa gue salah bacok aja. Itu kejadian di kamar mayat Bang Fatmawati. Di belakang kamar mayat. Kamar mayat? Fatmawati. Itu dulu jalur SMP lah bang, jalur SMP ribut kalau di wilayah Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati itu? Iya kan ada tuh yang belakang tuh, kamar mayat biasa full taksi. Di situ bang. Di situ kejadian itu? Iya. Itu janjian mau berantem? Janjian. Penataran SMP lu lawan SMP mereka? Iya. Oh tiba-tiba yang turun malah bukan kelas satunya. Iya bang. Oke. Kenal lah tuh tapi dari teman-teman lu ada yang kena juga be? Kagak ada bang. Jadinya teman-teman gua kabur, gua langsung turun sendirian, gua bantalin, gua ambil gosir. Tapi kocak juga ya, dia visum padahal dia juga. Makanya ibaratnya dulu tuh sebenarnya mereka tuh nggak tahu malu bang. Ibaratnya kita sama-sama pelaku, kenapa harus visum? Kayak ibaratnya kayak banci. Iya. Terus akhirnya tuh dicari polisi tuh? Gue disamperin di sekolah, akhirnya gue dikumpulin udah semua, gue kumpulin semua. Udah tuh pada ketakutan semua. Gue bengong aja bang, ini kan gue mikir ini salah gue lagi, gue yang bacok. Akhirnya atasan gue kelas 3, ini gimana be, gue udah mau tryout, lu tega gue pada DO semua. Waduh. Akhirnya gue nggak mau gue jujur bang, gue langsung angkat tangan, saya pak yang ngebacok. Waduh. Udah tuh gue langsung dibawa ke ruang BK, langsung di mob, gue dibawa ke kantor polisi ini itu. Untungnya alhamdulillah bisa damai secara keluargaan. Bayar be? Bayar bang. Ke mereka ya. Ya tapi ya akhirnya kan lo akhirnya tahu berarti ya nyalinya si korban bukan korban ya, si yang apes itu. Iya. Ya segitu doang gitu. Lo so-soan ke jalur pas kena malah. Asli jadinya cukup tahu udah gue ribut sama sekolah lu kayak gini. Udah besoknya up. Kayak gitu bang, gue jadinya pas SMP. Akhirnya udah nggak mau lagi ya? Nggak mau lagi. Masa sama-sama turun terus tiba-tiba ngelaporin, aneh banget gitu ya. Iya. Oh itu satu kejadian tuh. Selama di SMP, ada kejadian lain nggak yang paling berkesan atau paling lo ingat atau paling serem menurut lo? Ini sih bang, pas tangan gue sini kena ada. Ini dari SMP nih be? Ini SMP semua bang. Ini. Ya Allah. Ini SMP sampai tulang gue kepotong. Ya Allah, serem banget. Gila. Ini gue kejadian pas sudah baru UN kelar 2 hari bang. Kejadian. Itu kepotong ini lo? Jadinya kepotong setengah bang. Masuk gitu loh? Emang tulangnya tuh gimana sih bang? Kepotong tulang bang. Oh iya. No. Oh iya. Gila. Tapi masih ada yang nggak berfungsi nggak dari situ be? Awal gue jujur awal nggak bisa gerak bang. Sampai setengah tahun. Setengah tahun gue akhirnya kan gue latih alternatif. Gue diurut terus. Alhamdulillah bisa normal lagi. Itu yang putus apa aja? Ototnya? Ini jadinya tulang engsel bang yang potong. Engselnya itu putus ya? Udah nggak ngesambung itu? Enggak. Udah nggak kesambung bang engsel gue. Oh iya. Kan kopong no. Gimana tuh? Kenapa sih? Ceritanya kenapa tuh? Itu kejadian gue bukan ikut sekolah gue bang, ikut sekolah temen gue. Ah.
Gue sekolah temen SMP nih ceritanya. SMP. Ah. Gue sekolah temen gue itu gue udah ribut nih 2 kali udah menang di wilayah PDK Lebak Bulus. Oke. Udah menang, gue masih dia besoknya sekolahnya ulang tahun lah, mau gue sambut, dia katanya tuh kumpul dari alumni tua dari 2008. Gue nggak tahu tuh ada atasan gue juga di situ bang. Udah gue samperin, gue muter nih di wilayah Mabes Cilandak, muter 2 kali gue nggak ketemu. Pas udah mau cabut, tiba-tiba gue harus pada digunting dia keluar dari gang yang awal lampu merah tuh bang, kan lampu merah depan dikit ada gang sebelah kiri. Dia pada keluar dari gang, temen gue lempar stick golf tuh, untung gak ada kena tuh, jadi tapi temen gue pecah belah, ada ke gue, ada ke teman-teman gue nih musuhnya nih jadinya bang, yang ke gue pada gue dobrak semua bang, pada gue jebolin ke dalam gang. Udah habis itu gue tinggal bokong-bokongin doang, gue bacok-bacokin dari belakang, gue muter balikin, gue bantalin, gue itu ngerasain namanya bacok-bacokan bener-bener itu pertama kali bang, jadinya orangnya pakai kacamata, culun. Oh, oke. Orangnya pakai kacamata culun tapi megang biar paling gede bang dia. Megang pedang segini lah ibaratnya. Paling nyali, paling gila gitu. Paling depan dia, nggak mundur-mundur. Itu chair gue sampai bengkok-bengkok bang, bacokin dia doang. Gila. Ada wapak orangnya. Gue nggak ngerti itu bang. Awal gue ngeliat bener-bener orang gue bacokin kagak ngapa-ngapa. Itu pertama kali lo lihat. Pertama kali bang. Dan lu sendiri bukan tipikal orang yang pakai isian dong? Kagak bang. Iya dari tadi gue lihat anjir banyak banget bekas bacokan lu, Be. Asli bang. Ini SMP semua bang kebanyakan. Terus. Ini gue udah bacok-bacokan. Ini orang nggak mundur-mundur. Terusnya terakhir lehernya gue bacok. Dia kayak gimana sih bang? Kayak ininya ketekan. Kacamatanya jatuh. Diambil doang kacamatanya. Dia mundur sambil jalan gue sambil maju lah, temen gue langsung pada turun dari motor, pada balikin. Ini lehernya lu bacok nggak kenapa-napa? Kagak mau ngapa bang, chair gue yang bengkok jadi bentuk begini. Dia mundur bocah gue turun semua, akhirnya ribut santai lah bang, temen gue ada yang bego nih, muterin gear, kedeketan, nyangkut di leher temen gue. Malah kena temen sendiri jadinya, akhirnya dia mau dibacok nih sama musuhnya, langsung gue suruh duduk lagi, gue dobrok, bocahnya langsung cabut lagi. Akhirnya Mabes kan 2 jalur, teman-teman gue di kanan semua, gue di kiri sendiri bang. Gue bacokan lagi sama kacamata, tapi gue bacokan gue kegunting, dia mau bacok. Ada atau orang datang pakai corbek ukuran setengah badan lah bang, corbek pasar minggu. Corbek itu maksudnya apa? Sorry. Yang kayak sajam yang bentuknya begini bang, yang gede. Kayak celurit. Iya celurit tapi versi panjangnya segini. Iya. Kayak apa ya? Kayak Ari tapi versi yang segininya. Gue mau dibacok leher gue, akhirnya gue tangkis, prak. Udah langsung nggak bisa gerak tangan gue bang. Dia gue bacok, prak. Udah dia juga cabut. Mobil polisi datang. Udah gue langsung kabur. Dia kena juga tapi? Gue nggak tahu dah tuh bang. Tapi gue dapet kabar dia banyak yang kena masuk rumah sakit. Berarti itu dia yang bacok itu? Bukan kayak kacamata, beda lagi. Yang itu tadi yang pakai itu iya. Tadi ya? Gila, gue masih penasaran tuh jika kacamata tuh siapa ya, Be? Gue juga nggak tahu bang. Asli itu pertama kali gue benar-benar ribut bacok-bacokan, dia ngapa-ngapa. Sama chair gue pada bengkok-bengkok. Gila. Boleh tau nggak sekolah apa? Itu sekolah SMP 56, Mabes. SMP 56 Mabes yang pakai kacamata. Bro, siapapun lu tolong komen bro, anjir. Gue di bayangan gue ada bayangan tersendiri nih orangnya nih. Berarti yang lo lihat culun ya, Be ya? Culun bang, orangnya pakai kacamata bulat gimana sih bang? Iya. Kacamata bulat, dia cuman gue bacok, ngambil kacamatanya doang, mundur langsung ke belakang. Gila. Dia bawa pedang, Be. Kayak pedang plat gitu bang, kayak pedang bikinan. Dia pakainya untungnya. Korban dari yang dia banyak dong, Be? Maksudnya yang dia bagi? Kagak ada, yang diributin cuma gue doang sendiri bang, teman-teman gue tuh jadinya pada di belakang semua. Temen gue belum ada yang tahu gue kebacok. Lo pakai apa? Pakai jaket, gue pakai jaket Sasmita warna hijau. Dulu waktu masih zaman jaket Sasmita dulu gue pakai bang.